Kamu, ya kamu. Aku benar-benar butuh kemampuan detektifmu untuk memecahkan teka-teki ini. Maria datang ke sebuah salon kecantikan. Dia memiliki 2 janji manicure dan potong rambut. Tiba-tiba dia menyadari bahwa salah satu profesional yang bekerja di sana berbahaya. Siapakah dia? Penata rambut dengan gunting dan sisir bernoda besar di saku celemeknya, atau teknisi kuku dengan kikir kuku dan noda merah yang mencurigakan di seragamnya. Perhatikan ahli manicure dengan lebih seksama. Di dalam tasnya kamu bisa melihat pisau, tali, dan selotip. Dia pasti berbahaya. Lihatlah orang-orang yang sedang menunggu penerbangan di bandara. Dapatkah kamu mengetahui siapa di antara mereka yang merupakan pemilik anjing? Pria di sebelah kiri duduk di bangku dan membaca buku. Apakah kamu cukup memperhatikan bahwa dia membawa tulang di dalam tasnya? Itu pasti hadiah untuk anjingnya. Lihatlah orang-orang ini. Salah satunya adalah zombie. Dapatkah kamu mengetahui yang mana? Jika dipikir-pikir, kamu akan mengerti bahwa zombie menyukai otak bukan komputer. Ditambah lagi, pria di sebelah kanan memiliki telapak tangan yang berbentuk aneh, dan dia melihat kepala orang lain dengan sangat seksama. Pemain game itu harus berhati-hati. Sekarang, ini mungkin terlihat seperti potret keluarga yang indah, tetapi tidak semua orang yang digambarkan di sini benar-benar manusia. Dapatkah kamu mengetahui anggota keluarga yang mana yang merupakan hantu? Perhatikan bayangannya. Pria itu adalah satu-satunya orang dalam foto ini yang memilikinya. Sayangnya, anggota keluarga yang lain hanyalah hantu. Kamu harus memilih satu ruangan di mana kamu harus menghabiskan 1 jam. Salah satu ruangan dipenuhi dengan ribuan tikus. Ruangan lainnya hampir seluruhnya terisi penuh dengan air. Dan ruangan terakhir adalah kolam tak terbatas dengan ubur-ubur. Ruangan mana yang harus kamu pilih? Ruang kedua adalah pilihan yang paling aman. Jika kamu berhasil tetap berada di dekat permukaan, kamu akan dapat bernapas karena ada sedikit ruang antara langit-langit dan air. Oh yes. Lihatlah hewan-hewan hibrida ini. Kamu akan bertarung dengan salah satu dari mereka. Berpikirlah 2 kali sebelum memilih lawanmu. Pilihan yang salah bisa membuatmu kehilangan nyawa. Pilihlah hibrida antara hiu dan jaguar. Makhluk aneh seperti itu tidak akan bisa bernapas di daratan, dan kamu hanya perlu menunggu sebentar sebelum juri mengumumkan kemenanganmu. Kamu baru saja pindah ke kota baru. Kota ini sangat kecil dan hanya ada 2 tempat pangkas rambut di sana. Tukang cukur yang bekerja di tempat pertama memiliki potongan rambut yang sempurna. Rambut tukang cukur di tempat kedua terlihat cukup berantakan. Dan tetap saja, kamu memilih untuk pergi ke tukang cukur yang kedua. Kenapa? Jika hanya ada 2 tukang cukur di kota, itu berarti tukang cukur kedua memberikan potongan rambut yang sempurna kepada tukang cukur pertama. Perhatikan para wanita ini dengan seksama. Mereka semua tampaknya sedang hamil. Tapi bagaimana jika aku beritahu bahwa salah satu dari mereka baru saja mencuri semangka? Dapatkah kamu mengetahui siapa? Pusar wanita pertama terlihat jelas. Yang kedua tidak memegang perutnya saat ini. Jadi ini pasti asli.
Sedangkan gadis ketiga, dia memegang perutnya dengan erat. Dan kita bisa melihat sesuatu yang berwarna hijau di balik pakaiannya. Dia adalah pencuri semangka. Sekarang mari kita periksa kemampuan berpikir logis dan matematikamu. Kamu memiliki 3 cangkir kosong dan 10 gula batu. Kamu harus mendistribusikan gula batu ini di antara cangkir-cangkir tersebut sedemikian rupa sehingga setiap cangkir berisi gula batu dalam jumlah ganjil. Yang perlu kamu lakukan adalah memasukkan 3 gula batu ke dalam cangkir pertama dan 3 gula batu ke dalam cangkir kedua. Setelah itu, letakkan 4 gula batu yang tersisa dan cangkir kedua di cangkir nomor 3. Dengan cara ini, cangkir pertama akan berisi 3 gula batu yang merupakan angka ganjil. Cangkir kedua juga akan berisi 3 gula batu. Sedangkan untuk cangkir nomor 3 akan berisi 7 gula batu. 4 gula batu miliknya dan 3 dari cangkir kedua. Kamu memiliki sebuah kotak dengan kelereng warna-warni. Semua kecuali 2 berwarna merah, semua kecuali 2 berwarna biru, dan semua kecuali 2 berwarna hijau. Berapa banyak kelereng yang ada di dalam kotak? Hanya ada 3 kelereng di dalam kotak, biru, hijau, dan merah. Seorang wanita muda memiliki jumlah saudara laki-laki dan perempuan yang sama. Tetapi setiap saudara laki-lakinya memiliki saudara laki-laki 2 kali lebih sedikit daripada saudara perempuan. Berapa banyak saudara laki-laki dan perempuan dalam keluarga tersebut? Ada 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki dalam keluarga ini. Suatu ketika seorang pria memutuskan untuk pergi memancing bersama teman-temannya. Dia meminta istrinya untuk mengemas beberapa barang untuknya. Pancing, kotak pancing, beberapa pakaian yang cukup untuk seminggu, dan piyama favoritnya. Sang istri pun melakukannya. Setelah pria itu kembali, dia menghibur istrinya dengan cerita-cerita lucu tentang apa yang terjadi selama perjalanan. Tiba-tiba dia bertanya, mengapa istrinya tidak membawakannya piyama? Sang istri langsung mengerti bahwa suaminya telah berbohong kepadanya. Dia tidak ikut dalam perjalanan memancing. Bagaimana dia bisa mengetahui hal itu? Wanita itu menaruh piyama di dalam kotak pancing, dan jika suaminya tidak menemukannya, berarti dia tidak membuka kotak pancingnya. Sungguh perjalanan memancing yang aneh. Jack berpartisipasi dalam sebuah tantangan. Dia berhasil mencapai tahap terakhir yang berlangsung di gurun pasir. Jika dia berhasil sekarang, dia akan memenangkan $1 juta. Jack harus mengambil kunci dari salah satu dari 4 pot. Di atas pot pertama, ada mangkuk berisi asam kuat. Pot kedua ditutupi dengan mangkuk penuh laba-laba berbisa. Di dalam mangkuk yang diletakkan di atas pot ketiga, Jack melihat api yang berkobar. Seekor ular berbisa meringkuk di dalam mangkuk yang menutupi pot keempat. Jack tidak boleh menjatuhkan mangkuk-mangkuk itu ke tanah atau membaliknya. Pot manakah yang harus dia pilih? Pria itu harus memilih mangkuk ketiga. Dia bisa memadamkan api dengan pasir dan mendapatkan kuncinya. Camilla takut pada anjing. Suatu hari ketika sedang jogging di taman, dia melihat seekor anjing besar duduk di dekat bangku. Anjing itu tampak tidak bersahabat. Tali yang melekat pada kalung anjing itu sepanjang 1 meter. Camilla memutuskan bahwa akan aman untuk melewatinya jika ada jarak setidaknya 2 meter antara dia dan hewan itu. Namun, meski dengan tali pengikat, anjing itu masih berhasil menggigitnya. Bagaimana bisa? Tali pengikatnya tidak terikat pada apapun.
Kevin, seorang penjaga keamanan di sebuah taman hiburan, menemukan seorang anak laki-laki berdiri di dekat roller coaster. Anak itu mengatakan namanya Nick. Dia tidak tahu di mana ayahnya. Kevin membawa Nick ke kantornya dan membuat pengumuman. Tak lama kemudian, dua orang pria muncul di depan pintu. Yang pertama mengatakan bahwa dia dan putranya sedang berada di sebuah kafe. Namun, setelah menyantap burgernya, pria tersebut merasa tidak enak badan dan harus menghabiskan hampir 20 menit di toilet. Ketika dia keluar, putranya tidak ada. Pria lain menyela, mengatakan bahwa dia telah menaiki roller coaster bersama putranya. Kemudian, dia meninggalkan anak itu untuk menunggu di sana dan pergi membeli hotdog. Siapakah pria yang merupakan ayah Nick? Nick masih terlalu muda untuk menaiki roller coaster itu. Lihatlah tanda yang menyatakan bahwa hanya mereka yang berusia di atas 14 tahun yang boleh menaikinya. Itu berarti orang kedua berbohong. Ayah anak laki-laki itu adalah orang yang tidak beruntung karena keracunan makanan. Seorang manajer bank hilang. Satu-satunya hal mencurigakan yang ditemukan polisi adalah sebuah catatan yang tertinggal di meja kantornya. Ada 4 angka di atasnya. Rekan-rekannya, John, James, dan Otto, mengklaim bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan hilangnya orang tersebut. Namun polisi berpikir sebaliknya. Siapa yang mereka curigai? Ketika kamu menulis kata one, kata itu dimulai dengan huruf O. Two dimulai dengan T. Dan begitu pula dengan three. Lalu kita punya satu lagi, yaitu huruf O. Jika digabung akan menghasilkan Otto. Dan terakhir, sebuah teka-teki lucu yang bisa membantumu rileks. Mengapa kamu tidak boleh mempercayai gravitasi? Karena gravitasi akan selalu membuatmu jatuh. Selamat mencoba!